kita lanjutkan pada percepatan konstan, ya, percepatan konstan. Jadi di dalam materi ini dan selanjutnya kita akan berbicara pada saat dalam batasan percepatan itu konstan atau mendekati konstan, ya. Jadi percepatan tidak berubah terhadap waktu, ya. Jadi dalam banyak pergerakan di mana kecepatan konstan, ya. Sebagai contoh kita dapat mempercepat sebuah mobil, ya, mempercepat sebuah mobil dengan pada hampir percepatannya itu dengan rata-rata percepatannya itu konstan, ya. Ketika lampu trafik, ya, itu berubah dari merah ke biru, maka merah ke hijau, ya, maka kita dapat mempercepat mobil kita dengan percepatan konstan. Grafik posisi kecepatan dan percepatan dapat terlihat pada gambar ini, ya. Di sini ada posisi, ya, posisi x0 pada saat t0, ya. Posisi x0 pada saat t0 ini berjarak x0 dari titik acuan, ya. Ketika lampu berubah dari merah menjadi hijau, ya, maka mulai bergerak dengan kecepatan konstan, ya. Maka ini posisi jaraknya, ya, naik di sini. Nah, sekarang kecepatannya, ya. Kecepatannya itu merupakan slope daripada jaraknya ini, ya. Kalau dibuat grafiknya maka menjadi seperti ini, ya. Jadi slope daripada kecepatan itu adalah slope daripada jarak per perubahan jarak per waktu itu adalah kecepatan, ya, grafiknya. Nah, slope daripada kecepatan, ya, perubahan kecepatan per waktu itu namanya percepatan, ya. Di sini percepatannya konstan, ya. Nah, di sini slope-nya 0. Ketika percepatan itu konstan, kita dapat mengatakan bahwa percepatan instantaneous adalah percepatan average, ya, sama dengan percepatan average. Jadi kita bisa menulis A itu adalah A average, V sama dengan V0, T min T0, ya. Di sini karena percepatannya konstan, gitu, ya. Jadi di sini V sama dengan kalau kita turunkan ini V sama dengan V0 plus AT, ya. Dari persamaan kedua, persamaan dasar kedua yaitu V average, ya. V average adalah perubahan jarak, ya. Perubahan jarak akhir dikurang X awal per T, ya. Ini adalah V average. Ya, di sini jadi X min X0, ya, itu X min X0 ini adalah X min X0, ya. X sama dengan X0 plus V average C ini adalah didapat dari persamaan ini, ya. Jadi V average di sini, ya, V average V rata-rata yaitu setengah V0 plus V, ya. Jadi kecepatan awal ditambah kecepatan akhir dibagi 2, ya. Jadi di sini sama dengan, ya, ini setengah V0 plus setengah V, ya. Setengah V kita ambil dari sini, sehingga menjadi seperti ini. Dengan mengganti V average dengan nilai ini, ya. Dengan nilai ini X min X0 per T, ya. Maka kita akan peroleh ini, ya. V average diganti dengan nilai ini. Oke, lanjut. Persamaan lain yang ketiga adalah dengan melakukan penurunan, ya, kita bisa memperoleh persamaan ini, yaitu V kuadrat sama dengan V0 plus 2A X min X0, X min X0 plus setengah V0 plus VT, ya. Sehingga kita dapat mengeliminasikan V0 ini, ya. Mengeliminasi V0 sehingga kita memperoleh X min X0 sama dengan VT plus setengah AT kuadrat, ya. Nah, jadi dari semua persamaan ini kita mendapatkan 5 persamaan, ya.
Jika tidak ada kuantitas X min X0, maka kita bisa pergunakan persamaan ini. Jika tidak ada P, maka kecepatan akhir, maka kita bisa menggunakan persamaan ini, ya. Dan seterusnya, ya. Jadi, ada 5, ya. Nah, ini ada semacam balapan, ya. Race, ya. Race antara pesawat, mobil, dan motor. Ya. Kita lebih fokus ke motor dan mobil saja dulu, ya. Motor dan mobil, ya. Di sini motor ketika dalam awalnya semuanya dalam keadaan diam, ya. V0-nya berarti 0, ya. Ya. Di sini diketahui bahwa percepatan motor adalah 8,4, ya. 8,4 meter per sekon. Ya, lebih besar daripada percepatan mobil, ya. Jadi percepatan mobil 5,6, percepatan motor 8,4, ya. Jadi di sini ketika dia bergerak bersamaan, maka motor akan berada di depan mobil, ya, karena lebih cepat. Tetapi karena kecepatan motor, kecepatan maksimumnya itu hanya 58,8, sedangkan mobil 106. Suatu saat nanti mobil dia akan menyusul motor, ya, menyusul motor, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa lama mobil ini akan mencapai motor, gitu ya. Berapa lama mobil akan mencapai motor, jadi menyusul motor. Baik, sekarang kita lihat, ya, penyelesaiannya, ya. Kita bisa menggunakan rumus ini, ya, di mana V0-nya itu 0 dan X-nya itu juga 0, ya, sehingga diperoleh X sama dengan setengah A T kuadrat untuk mobil, ya. Jadi mobil bergerak, ya. Jadi kita punya persamaan ini, ya. Ini bentuknya persamaan kuadrat, ya. Ya. Untuk menulis, sekarang untuk mencari jarak motor, ya. Nah, jadi motor ini kita bagi menjadi 2, ya, T1 dan T2, gitu ya. T1 dia bergerak ketika mendahului mobil, ya. Setelah itu kecepatan motor maksimum, ya. Setelah itu kecepatan motor maksimum, ya. Dan coba sekarang kita lihat ketika dia mencapai kecepatan maksimum, ya, V sama dengan V0 plus AT. V0-nya 0. V-nya maksimum 58,8, maka dia akan percepatannya 5,4, maka dia akan mencapai kecepatan maksimum pada saat 7 detik. Ya, motornya itu dia akan mencapai kecepatan maksimum pada saat 7 detik, ya. Berarti mobil kalah, ya. Jadi motor ada di depan, ya. 7 detik. Tapi setelah 7 detik tersebut, ya, kecepatannya konstan, tidak berubah, ya. Kecepatannya konstan tidak berubah, dalam arti A-nya itu 0, ya, konstan 58,8 terus, ya. Jadi untuk mendapatkan jarak mobil yang jarak motor, ya, jarak XM, ya, jarak yang telah dilalui motor selama tahap pertama, ya. Jadi ketika dia selama 7 detik, ya, jarak yang dicapai selama 7 detik itu seperti ini, ya. X setengah AM PM kuadrat seperti ini, membentuk rumus persamaan V motor per AM. Oke, ya. Ya, jadi ini dia mencapai T-nya di sini, T mencapai dia maksimum. Nah, sekarang jarak mobil, ya, itu adalah jarak motor pertama, dia mencapai kecepatan maksimum, lalu dia ini udah nggak bisa naik lagi kecepatannya. Nah, ini jaraknya sama, ya. Nah, ini adalah setengah AT kuadrat, ini setengah MF, ya. Nah, ini dia kecepatannya konstan, ya, kecepatannya maksimum, ya. Jadi di sini, kalau di sini T, ya, T berarti sini ada T min 7 detik, ya.
kecepatannya konstan. Ya, oke. Ya, jadi di sini didapat bahwa T-nya adalah 4,44 per 16,6. Jadi di sini kalau kita ambil yang ini tidak mungkin. Sedangkan motor tadi 7 detik ya, dia mencapai maksimum mobil di belakang. Jadi yang mungkin adalah 16,6. Jawabannya mobil akan mencapai motor ya itu dalam waktu 16,6 detik. Kalau dibuat secara grafik seperti ini, jadi motor ini lebih cepat ya. Ini jarak, ini waktu dia slope-nya lebih tinggi ya. Oke. Ya. Selanjutnya jadi di sini kita bisa melakukan atau melihat rumus bahwa A itu adalah perubahan waktu terhadap kecepatan ya. Kalau A-nya itu adalah instantaneous, maka A dP per dt. Jadi dP itu sama dengan A dt ya. Kalau kita integralkan kanan kiri ya, maka kita akan peroleh integral dP per integral A dt ya. Ya, di sini integral dP sama dengan P ya, A-nya ini konstan jadi bisa keluar ya, jadi P sama dengan AT plus C ya. Ketika T sama dengan 0, P-nya adalah P0 ya. Ketika T sama dengan 0, P sama dengan P0, jadi kita memperoleh C itu adalah P0 ya. C itu adalah P0, jadi P plus sama dengan AT plus P0 ya. Kita bisa menulis kembali ini untuk percepatan ya. Lalu untuk kecepatan, jadi kecepatan itu perubahan jarak per waktu. Kalau diintegralkan seperti ini ya, kita akan peroleh integral dx P0 plus AT ya. Dan diintegralkan ini menjadi x ya. Ini P0 nya keluar karena konstan, jadi P0t plus setengah AT kuadrat plus C ya. C ini adalah kecepatan awal. Jadi kalau T sama dengan 0, maka C nya adalah X0 ya. Begitu juga C ini. C ini adalah P0 ketika T sama dengan 0, kalau P0 nya ada ya. Oke, lanjut ya, kita masuk ke percepatan jatuh bebas ya. Ini objektif dan idenya ya. Kita langsung ya. Percepatan jatuh bebas ya. Di sini ada suatu percobaan apel dan bulu ayam ya, yang dilepas ya pada saat bersamaan gitu ya. Kalau ini dilepas di dalam ruang vakum tanpa udara, mana yang lebih cepat dahulu? Jawabannya adalah apel dan bulu ayam, dia akan mencapai permukaan bawah katakan itu dalam waktu yang bersamaan. Kenapa? Karena dia mempunyai percepatan yang sama arah ke bawahnya ya. Di sini kecepatan awal P0, percepatan arah ke bawah sama ya. Dan di sini di dalam vakum tidak ada gesekan udara ya, tidak ada yang menahan udara ya. Jadi di sini apel dan bulu ekor dia akan mencapai permukaan dalam waktu yang sama ya. Karena di sini kita tidak menghitung gaya gesek udara karena memang tidak ada udaranya ya. Di sini dalam ruang vakum gitu ya. Oke ya. Jadi ada bintang-bintang ini ya. Jadi di sini percepatan jatuh bebas dekat dengan permukaan bumi ya. Percepatannya itu A itu sama dengan min G dan sama dengan min 9,8. Jadi G-nya yang 9,8 ya. Jadi A itu min G. Kenapa min G? Karena arahnya ke bawah ya. Jadi percepatannya selalu arahnya ke bawah, yaitu A sama dengan min G min 9,8 ya.
besarnya 9,8, arahnya ke bawah. Jadi jangan mensubstitusi ya G itu min 9,8 ya. G itu adalah 9,8 bukan min 9,8 ya. Ya, karena G itu hanya menyatakan besar ya, besar. Lanjut. Ya, ini ada problem ya. Ada sebuah permainan yang namanya apa ya ini? Yang lempar-lempar bola ya. Jadi ada pelempar bolanya yang namanya pitcher ya. Baseball ya. Pitcher yang melempar sebuah bola ya ke arah sumbu Y ya dengan kecepatan awal 12 meter per detik ya. Oke ya, di sini ya dengan kecepatan awal 12 meter per detik. Ya. Karena percepatannya itu arah ke bawah ya, min G, maka tadi kecepatan awal 12 meter per second, dia makin lama akan kecepatannya makin berkurang karena berlawanan dengan percepatan ke bawah, kecepatannya ke atas ya. Kecepatan awalnya makin lama berkurang pada suatu saat nanti dia akan menjadi 0 ya. Pada saat kecepatan 0 maka dia akan turun kembali, turun ke bawah ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa lama bola mencapai ketinggian maksimum ya, bola mencapai ketinggian. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi V-nya itu pada kecepatan di titik tertinggi itu adalah 0 ya. Jadi 0 dikurang 12 meter per second, A-nya itu min 9,8 ya. Jadi dia memerlukan waktu 1,2 detik untuk mencapai titik tertinggi ya. Lanjut ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih ya, ketinggian maksimum bola ya. Ketinggian maksimum bola dari mulai dilepaskan ya, dari titik rilis ya. Nah, ini dia ya ketinggian maksimum bola ya. Jadi sebenarnya kita bisa mencari tadi T, kita sudah dapat di slide sebelumnya waktu untuk mencapai ke atas. Berarti kita bisa mencapai jarak tempuh bola tersebut dari mulai dilempar dari bawah sampai dengan ke atas, atau menggunakan rumus ini langsung ya. Ya, jadi dia mencapai ketinggian 7,3 meter ya. Sekarang berapa lama bola mencapai 5 meter? Tadi paling tinggi 7,3. Untuk mencapai 5 meter bola itu memerlukan waktu berapa ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi kita masukkan saja ya, sehingga di sini ada rumus parabola ya, Jadi di sini didapat T-nya itu 0,53 dan 1,9 ya. T-nya 0,53 dan 1,9 ya. Sedangkan tadi waktu untuk mencapai titik tertinggi adalah 1,2 detik ya. Untuk mencapai titik tertinggi adalah 1,2 detik. Jadi di sini adalah waktu yang diperlukan sebelum dia mencapai titik tertinggi, dan ini adalah ketinggian dari bawah rilis ya, dari bawah ketika dia turun ya, turun mencapai 1,9. Jadi jawabannya ada dua ya. Ketika naik 0,53 detik dia mencapai ketinggian 5, lalu naik lagi 7,3, turun mencapai ketinggian 5 meter 1,9 detik. Oke ya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan menganalisa gerak melalui integral grafis ya. Integral grafis. Jadi kalau grafiknya seperti ini, grafik percepatan A terhadap T ya. Maka kalau kita mau menghitung integral ini menyatakan volume, menyatakan kecepatan. Menyatakan perubahan kecepatan dari T0 ke T1 ya.
Jadi V1 dikurang V0 itu sama saja integral A dt ya. Jadi menyatakan luas di sini. Luas daerah dari grafik antara A dan T. Oke ya. Nah, kalau grafiknya itu adalah VT, ya, kalau kita menghitung luas ini, itu bisa dinyatakan dengan integral, dan ini menyatakan jarak yang ditempuh dari T0 sampai dengan T1. Nah, ini jarak yang ditempuh ya, dengan mengintegralkan V dt. Jadi area di sini menyatakan jarak yang telah ditempuh dari T0 ke T1. Oke, ya. Lanjut. Nah, ini ada problem ya yang bisa dicoba ya. Ada problem 1, 2, dan 3 ya. Silakan dicoba jika memang kita perlu pembahasan, kita bisa bahas di waktu yang mungkin terpisah ya. Sementara di komentarnya bisa ditulis di bawah ya. Oh, ini ada lagi, ada 5 soal ya. 5 soal. Selamat mencoba ya. Semoga bisa menyelesaikan ke 5 soal ini.